Halo sahabat Solution dimanapun kalian berada. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya dan tentunya juga sejahtera, amin. Walaupun di tengah kondisi pandemi seperti ini. Oke, mungkin sebelum kegiatan kita dimulai, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, jadi saya adalah Diah Nurayu Kusmawardani, biasanya dipanggil Diah. Nah, saya sendiri adalah psikolog klinis. Nah, untuk beberapa biro saya praktek di sana. Saya ada di Metamorphosis SDC Depok dan juga saya melakukan konseling online via Halodoc dan juga 1%. Nah, jadi kalau misalnya di sini para sahabat Solution ingin melakukan konsultasi bersama saya, silakan menghubungi admin dari biro tersebut ya. Nah, mungkin kalau misalnya sahabat Solution juga ingin melakukan konsultasi secara online, yang bisa juga nih ke Solution. Nanti kalian bisa memilih psikolog di sana. Oke, hari ini kita mau ngapain? Nah, hari ini kita akan mau membahas mengenai masalah akademis nih. Jadi ada beberapa curhatan yang sudah masuk melalui akun Instagram Solution. Nah, di sini saya dan juga tim akan membahas nih dan juga menjawab curhatan kalian. Karena berhubung hari ini kita mau membahas mengenai curhatan masalah akademik, ada baiknya mungkin saya juga menjelaskan terlebih dahulu kira-kira apa aja sih masalah yang sering dialami oleh kalian nih sebagai murid atau mahasiswa. Nah, tentunya kalian sebagai murid atau mahasiswa itu tidak jauh-jauh mengalami apa yang dinamakan oleh masalah akademik nih. Pernah nggak sih di sini para sahabat Solution merasa stres atau mungkin lelah ketika harus mengerjakan tugas, merasa demotivasi, kesulitan mengatur waktu, stres menjelang ujian dan juga kecemasan menjelang ujian. Nah, beberapa hal tersebut adalah termasuk dari masalah-masalah yang ditemui dalam dunia akademis. Nah, hari ini saya akan membahas nih para curhatan dari sahabat Solution yang sudah masuk. Oke, nah di sini sudah ada beberapa curhatan yang masuk nih terkait dengan masalah akademis. Nah, karena banyaknya curhatan yang masuk, jadi saya mungkin tidak akan membacakannya secara detail, namun saya akan menjawab secara umum dan juga mungkin para sahabat Solution bisa mengambil insight ya dari curhatan yang sudah disampaikan. Oke, jadi curhatan yang pertama ini terkait dengan masalah skripsi. Nah, jadi memang skripsi ini sesuatu hal yang sulit ya dan juga butuh sekali ekstra perjuangan untuk dapat menyelesaikannya gitu. Nah, di sini yang sudah masuk adalah dari Sahabat Solution. Dia mengatakan bahwa dia kesulitan mengerjakan skripsi karena dia sangat fokus dengan apa yang nanti dia akan lakukan setelah lulus. Jadi ketika mengerjakan skripsi di sini, dia sangat concern dengan masa depan yang akan dia jalani nanti seperti apa. Dan di sini dia akhirnya mengalami kegalauan dan akhirnya nggak bisa fokus mengerjakan skripsinya. Dan ini jadinya malah menghambat nih untuk bisa tetap terus menyetor progres kepada dosen pembimbing. Walaupun dosen pembimbingnya ini sebetulnya sangat baik ya. Nah, lalu juga terkait juga masalah skripsi, ada juga dari Sahabat Solution yang menceritakan bahwa
dia mengalami demotivasi atau penurunan motivasi dalam mengerjakan skripsi. Dia sendiri di sini sudah merasa sangat lelah dan tidak ingin melanjutkan pengerjaan tugas skripsinya karena rasa lelah dan juga demotivasi yang dia alami. Nah, kalau sudah seperti itu, dari 2 kasus skripsi di atas, apa nih yang bisa dilakukan? Oke, nah untuk tadi curhatan yang sudah saya sampaikan di sini, kira-kira apa yang harus dilakukan ya? Nah, memang skripsi ini seperti yang mungkin sudah kita lihat ya, dan juga mungkin para sahabat solution juga sudah pernah alami, memang skripsi ini sangat menyulitkan sekali. Nah, maka dari itu kita perlu nih fokus untuk mengerjakannya. Nah, gimana sih caranya supaya kita tuh bisa fokus kembali dalam mengerjakan tugas skripsi ini gitu ya? Nah, jadi yang paling penting adalah kita perlu menghadirkan diri kita dalam situasi here and now. Kita memang perlu untuk merancang masa depan kita, untuk kita membangun karir itu penting sekali. Namun saat ini ada deadline yang harus diselesaikan, yaitu pengerjaan skripsi itu sendiri dan juga progres yang harus diberikan kepada dosen pembimbing. Jadi memang ada baiknya 70-80% itu lebih banyak fokus di skripsi, nah lalu 20-30%-nya adalah terkait merancang masa depan. Namun kadang-kadang hal yang membuat sulit fokus itu adalah kita juga kadang merasa lelah dan juga capek, bahkan kita kehilangan motivasi untuk mengerjakan skripsi. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana ya? Nah, hal pertama yang bisa kalian lakukan adalah coba kalian belajar mindfulness. Nah, apa sih mindfulness itu sebenarnya? Jadi mindfulness ini adalah sebuah kondisi di mana kita berada dalam situasi here and now, atau kalau bahasa Indonesianya di sini dan kini, dan kita merasakan sensasi dan juga menyadari bahwa kita memang sedang berada di present moment, tanpa ada judging, label, atau kritik. Itu. Nah, nanti mungkin untuk praktek mindfulness sendiri seperti apa? Nah, di sini mungkin para curhater dan juga sahabat solution bisa tuh mengikuti kelas yang solution adakan, atau mungkin bisa browsing sendiri di internet kira-kira penerapannya seperti apa sih yang membuat kita bisa fokus di kondisi sekarang dan juga kini. Gitu. Nah, lalu gimana caranya untuk bisa meningkatkan motivasi? Nah, tadi setelah teman-teman sudah fokus dengan apa yang harus dikerjakan dan mengalihkan atensinya pada situasi here and now, nah kita bisa nih mulai untuk mencari mantra. Kalau saya sih mungkin mengistilahkannya mantra ya. Jadi mantra ini adalah sebuah kutipan atau kalimat yang bersifat powerful. Kalau dalam sulap, nah, kalau ketika kita mengatakan simsalabim, nah bendanya langsung hilangkan. Nah, demikian pula juga dengan kasus skripsi ini. Ketika kita mengucapkan mantra itu, atau kita membaca atau mengingatnya, kita bisa meresapi kalimat tersebut dan kita pun akhirnya menjadi semangat. Nah, jadi di sini perlu banget nih para sahabat solution yang sedang mengerjakan skripsi untuk membuat mantra yang sekiranya bisa memberikan semangat dan juga motivasi gitu ya. Nah, skripsi ini kalian perlu banget untuk membuat progres perharinya. Sangat disarankan sekali untuk membuat progres yang sifatnya itu sangat operasional dan kalian merasa bisa melakukannya gitu. Jadi memang misalnya gini, kalau kalian dalam 1 bulan ini ingin menyelesaikan bab 1 misalnya, nah bikinlah itu menjadi per hari. Jadi misalnya hari pertama dalam 1 bulan saya mau mengerjakan bab 1 dulu. Nah, bab 1-nya apa nih yang mau dikerjain? Misalnya saya mau ngetik paragraf 1 dulu. Nah, lalu di hari keduanya saya mau mengetik di paragraf kedua. Hari ketiganya saya mau mengetik di paragraf 3 dan lainnya. Oh, mungkin nanti di minggu kedua, di hari pertamanya saya mau mencari saya mau mencari rumusan dari skripsi ini, lalu di hari keduanya saya misalnya mau cari tujuan dari penelitian skripsi dan lainnya. Jadi ketika kita membreakdown sebuah target, nah ini pengerjaannya menjadi lebih mudah dan kita menjadi merasa yakin bahwa kita bisa melakukannya dibanding kalian hanya bikin target, 1 bulan ini saya mau ngerjain bab 1, tapi kalian nggak ada langkah konkretnya. Itu akan menyulitkan kalian dan membuat kalian merasa demotivasi karena kalian melihat kok ini kayaknya besar banget ya harus dilakukan. Nah, maka dari itu buatlah progres ini menjadi langkah-langkah konkret yang lebih kecil dan kalian bisa untuk mengerjakannya. Nah, lalu yang terakhir adalah kalau misalnya kalian merasa lelah dan juga capek, istirahat.
bagaimanapun juga tubuh kalian dan juga pikiran kalian itu butuh jeda untuk istirahat. Nah, jadi dalam pengerjaan skripsi ini kalian bisa tuh buat agenda per hari di mana kalian mengatur tuh jam-jam di mana kalian mengerjakan skripsi dan jangan lupa untuk memasukkan jam-jam di mana kalian harus istirahat. Jadi ada keseimbangan tuh antara kerja dengan istirahat. Jadi nggak hanya kerja aja yang membuat kita jadi lelah secara fisik maupun psikologis, tapi kita juga ada istirahat. Nah, tapi kalau istirahatnya pun tidak dijadwalkan, ini bisa bablas dan akhirnya kemajuan dari pengerjaan skripsi kita akan jadi molor. Dan ini kan akhirnya berdampak kepada misalnya penunggakan kelulusan dan juga mungkin ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk menambah semester dan lainnya. Kira-kira seperti itu ya untuk masalah terkait dengan skripsi. Oke, nah tadi curhatan mengenai skripsi. Nah sekarang kita beranjak ke curhatan yang baru nih, yaitu terkait dengan masalah stres di dunia perkuliahan di saat situasi pandemik. Nah, memang tidak dapat dipungkiri bahwa situasi pandemik ini kita berkuliah dengan cara pembelajaran jarak jauh ya atau PJJ, dan ini tentunya juga membawa dampak yang kurang baik bagi sebagian mahasiswa, yaitu mereka merasa stres dan juga jenuh gitu dengan rutinitas perkuliahan PJJ tersebut. Di sini banyak banget nih dari sahabat solution yang sudah bercerita terkait permasalahan selama PJJ. Ada yang merasa overthinking, terus kemudian ada yang merasa minder karena selama berkuliah teman ini sangat aktif bertanya melalui kuliah online gitu. Nah, lalu ada juga yang merasa perubahan dari PJJ ini membentuk dirinya menjadi sesuatu yang lain. Maksudnya ketika dulu kuliah tatap muka, dia bisa perform dengan baik, namun ketika PJJ performanya menurun gitu. Nah,
Akhirnya dari kesemua masalah tersebut yang timbul adalah lelah, terus kemudian juga cemas, dan juga stres. Nah, kalau situasinya seperti ini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya? Memang tidak dapat dipungkiri ya bahwa PJJ ini membawa sesuatu yang kurang nyaman ya untuk para mahasiswa dan juga mungkin para sebagian dari sahabat solution di sini. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, kalau misalnya di sini para cyber solution atau curhater merasa ada perbedaan performance antara kuliah tatap muka dengan kuliah PJJ, nah mungkin di sini perlu dianalisis terlebih dahulu nih. Jadi perlu melakukan refleksi diri. Kira-kira apa sih yang membuat kuliah kuliah secara tatap muka itu memberikan performa terbaik dibandingkan PJJ? Apa yang membuat itu bisa berbeda dan mengapa? Nah, ini yang perlu dicari dulu akar masalahnya. Nah, lalu ketika sudah ditemukan akar masalahnya, nah mari kita bikin problem solving-nya seperti apa gitu. Kita bisa mulai cari dari sumber daya untuk menyelesaikan masalahnya, terus kemudian mungkin kita bisa berkonsultasi dengan tenaga profesional kalau memang dibutuhkan. Tapi pada intinya adalah ketika kalian merasa stres dengan situasi perkuliahan PJJ seperti ini, kalian bisa loh untuk melakukan manajemen stres. Jadi manajemen stres itu sebenarnya aktivitas yang bisa dilakukan untuk mengurangi intensitas emosi negatif dan juga stres yang dirasakan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Nah, manajemen stres sendiri itu kan ada dua ya, ada emotion focus dan juga problem focus. Kalau emotion focus ini memang bertujuan untuk mengurangi kecemasan dan juga emosi negatif dalam diri. Nah, lalu kalau problem focus ini fokusnya untuk menyelesaikan masalah, akar masalah yang dapat menyebabkan terjadinya stres. Nah, kalian bisa juga tuh analisis kira-kira dalam PJJ ini hal apa ya yang membuat saya merasa lebih nyaman dan juga bisa mengurangi kecemasan saya. Itu dulu. Nah, kalian bisa cari tuh, misalnya kalian bisa melakukan meditasi, relaksasi, atau kegiatan lain yang sekiranya tuh memang bisa mengurangi kecemasan dan membuat kalian merasa lebih tenang. Setiap orang memiliki emotion focus yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu, di sini tugas dari para curhater dan sahabat solution di sini untuk menganalisis kira-kira apa ya yang membuat saya tuh bisa lebih nyaman. Gitu. Aktivitas seperti apa sih yang membuat saya tuh bisa nyaman dan lebih tenang. Nah, lalu yang kedua, ketika kalian sudah menemukan akar masalahnya, apa sih yang membuat kalian tuh merasa stres dan juga terbebani, kalian kemudian bisa lakukan problem solving. Nah, kalian bisa tuh setelah kita mendapatkan akar masalahnya, lalu kita mungkin kalau tidak tahu harus ngapain, kalian bisa berkonsultasi ke tenaga profesional seperti psikolog atau mungkin psikiater, atau mungkin kalian bisa berkonsultasi dengan dosen atau ke senior yang sudah mungkin punya pengalaman lebih terkait dengan kuliah gitu. Jadi memang kadang mentoring itu diperlukan ya untuk menambah wawasan mengenai kegiatan perkuliahan seperti apa dan serta mendapatkan tips and triknya gitu ya. Oke, nah lalu yang terakhir adalah kalau memang misalnya sudah lelah secara fisik maupun psikologis, istirahat. Lagi-lagi seperti yang sudah saya bilang, hidup itu harus seimbang. Jadi ketika kalian sudah lelah bekerja, nah ada saatnya kita beristirahat. Nah, sama tuh seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya bahwa untuk beristirahat pun itu harus diagendakan. Jadi tetap ya dalam PJJ ini walaupun kegiatannya di rumah aja, tapi agenda aktivitas itu tetap perlu ada supaya kegiatan kita menjadi teratur dan kita bisa tuh mengalokasikan waktu untuk kita istirahat sehingga kita bisa menyimpan energi untuk kegiatan selanjutnya. Oke, nah di sini masuk ke curhatan terakhir terkait dengan tingginya tuntutan akademis. Nah,
ini memang untuk beberapa jurusan kuliah memang mengharuskan mahasiswanya untuk bekerja dengan cepat dan juga harus catch up materi dengan cepat dibanding dengan jurusan yang lainnya, dan tentunya ini membuat stres juga nih para mahasiswanya. Nah, gimana tuh caranya kalau misalnya stres dalam situasi seperti itu? Tadi sama ya, kita bisa melakukan manajemen stres. Tapi kalau memang dirasa ini sudah sangat parah sekali hingga misalnya mempengaruhi kondisi fisik, nah ini berarti kalian harus berkonsultasi juga dengan dokter dan juga harus segera dibawa ke psikolog. Jadi nanti dengan pergi ke psikolog kalian akan mendapatkan pertolongan pertama dan juga penanganannya seperti apa gitu. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa stres akademik itu memang sangat memberatkan sekali. Nah, maka dari itu jangan sungkan-sungkan tuh buat para sahabat solution yang sudah mengalami gejala-gejala fisik dan juga bahkan sudah sangat tinggi sekali intensitasnya untuk melakukan konsultasi dengan psikolog. Nah, kalian bisa loh ke psikolog yang ada di solution. Nah, ada beberapa psikolog yang memang memiliki expertise di bidang kecemasan. Nah, kalian bisa ke sana untuk dapat kira-kira gimana ya menanggulangi kecemasan yang sudah dimiliki gitu. Oke, demikian sesi curhatan bersama saya Diah kali ini. Semoga para curhater yang sudah menyampaikan curhatannya melalui IG Solution bisa mendapatkan insight dan juga jawaban ya dari atas apa yang sudah diceritakan. Oke, semoga juga untuk para audiens yang sudah menonton melalui YouTube ini juga bisa mendapatkan sesuatu yang baru dan insightful ya untuk dapat diterapkan dalam kehidupan akademis kalian. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin ada baiknya jangan lupa ya buat para sahabat solution dan juga audiens di sini memfollow akun IG Solution di psylution.id untuk follow akun IG Solution dan mendapatkan info mengenai webinar terbaru, dan juga kalian bisa memfollow akun IG saya di @diahnurayu DIAHNURAYU. Oke, mungkin untuk kali ini sampai di sini. Sekali saya ucapkan terima kasih banyak atas curhatan yang luar biasa. Have a nice day untuk semuanya. See you di lain kesempatan.